Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi logika informatika, yakni tentang penarikan kesimpulan. Jadi nanti di penarikan kesimpulan ini kita akan belajar 3 modus, yaitu modus ponen, tollens, dan silogisme. Oke, yang pertama itu modus ponen. Jadi kalau modus ponen itu bentuk umumnya kalau premis 1 dia berbentuk implikasi P maka Q, premis 2-nya P, itu proposisi yang pertamanya ini sama P, maka nanti kesimpulannya adalah Q. Contohnya kalau di premis 1 kita punya jika hari ini tanggal 17 Agustus, maka Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kemudian premis 2-nya kita punya hari ini tanggal 17 Agustus. Nah, kalau kita disuruh menentukan kesimpulannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan dulu premisnya. Karena di sini kita lihat ya, berarti di sini ada 2 proposisi. Yang pertama kita sebutkan sebagai proposisinya P, yaitu hari ini tanggal 17 Agustus. Ini proposisi yang pertama, kita simpulkan sebagai P. Kemudian proposisi yang kedua kita simpulkan sebagai Q, yaitu Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Nah, kemudian kita ubah kalimat di premisnya dalam bentuk simbolik logika. Yang premis 1 itu berubah menjadi P maka Q. Karena P-nya hari ini tanggal 17 Agustus, Q-nya Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kemudian premis 2 itu isinya adalah hari ini tanggal 17 Agustus, maka di sini menjadi huruf P. Nah, P maka Q, premis 1, P premis 2, maka itu dapat menggunakan modus ponen, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau kita sudah menemukan bentuk simboliknya yaitu Q, kita ubah Q ini ke dalam bentuk kalimatnya. Kita lihat di pemisalan yang tadi, Q itu ternyata adalah Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Maka kesimpulannya kita tuliskan Indonesia memperingati hari kemerdekaan, itu untuk modus ponen. Oke, kita lanjut ke modus yang kedua, yaitu modus tollens. Nah, modus tollens, premis 1-nya juga menggunakan implikasi P maka Q. Premis 2-nya adalah negasi Q, negasi dari proposisi yang kedua, negasi Q. Maka nanti kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya sama dengan yang tadi, premis 1-nya jika hari ini tanggal 17 Agustus, maka Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Nah, premis 2-nya itu adalah Indonesia tidak memperingati hari kemerdekaan. Jadi langkah pertama jangan lupa kita misalkan. Kalau saya memisahkan P-nya adalah hari ini tanggal 17 Agustus, Q-nya Indonesia memperingati hari kemerdekaan, maka premis 1 itu berubah menjadi implikasi P maka Q. Kemudian di premis kedua itu adalah Indonesia tidak. Nah, ada kata tidaknya. Padahal di pemisalannya adalah Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Karena ada kata tidaknya, maka premis kedua bentuk simboliknya itu berubah menjadi negasi Q. Nah, karena ini ada P maka Q, kemudian ini negasi Q, ini adalah negasi dari proposisi yang kedua di sini. Ini kita menggunakan modus tollens. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Kita lihat pemisalannya. Pemisalannya adalah P. Karena kesimpulannya negasi berarti kebalikannya. Maka kesimpulannya menjadi hari ini bukan tanggal 17 Agustus. Seperti itu. Kemudian modus yang selanjutnya adalah modus silogisme. Jadi kalau modus silogisme itu kedua premisnya berbentuk implikasi. Tapi nanti diperhatikan. Nah, proposisi yang ini di proposisi yang di implikasi yang pertama Q itu harus sama dengan yang di awal sini untuk yang premis kedua. Jadi yang di belakang premis 1 itu harus sama dengan yang di depannya premis 2, sama-sama Q. Maka kesimpulannya jadi nanti menjadi P maka R, seperti itu. Contoh premis 1, jika hari ini tanggal 17 Agustus, maka Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Premis 2, jika Indonesia memperingati hari kemerdekaan, maka warga mengadakan perlombaan panjat pinang.
Jadi kita misalkan dulu, karena di sini kita lihat ini ada 3 nih, hari ini tanggal 17 Agustus itu disimpulkan sebagai P. Kemudian Indonesia memperingati hari kemerdekaan, sama dengan ini ya, ini berarti kita simpulkan sebagai Q. Kemudian yang R-nya adalah warga mengadakan perlombaan panjat pinang. Jadi jumlahnya ada 3 proposisinya. Baru kita ubah premis 1 berarti menjadi P maka Q, premis 2 menjadi Q maka R. Nah, ini bisa menggunakan modus silogisme. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Kita ubah ke bentuk kalimat P-nya tadi adalah berarti hari ini tanggal 17 Agustus. Berarti jika hari ini tanggal 17 Agustus, maka kita ambil yang R-nya berarti warga mengadakan perlombaan panjat pinang. Nah, itu tadi 3 modus yang kita pelajari ini. Modus ponens tadi adalah P maka Q, premis 2-nya P, maka kesimpulannya Q. Kalau modusnya tolens tadi adalah P maka Q, premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Untuk modus silogisme, dua-duanya premisnya adalah implikasi. P maka Q, yang kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, selanjutnya kita masuk latihan soal. Untuk mempermudah penulisannya, yang premis tadi saya singkat sebagai P. Jadi kalau P1 ini artinya premis 1, P2 ini artinya premis 2. Oke ya, ini adalah soalnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 itu menggunakan 2 premis. Nomor 4 dan nomor 5 ada 3 premis. Jadi kalau 3 premis itu nanti kita menggunakan modusnya 2 kali. Boleh modus yang berbeda, boleh modus yang sama digunakan. Ya, mengerjakannya pun boleh P1 dengan P2 dulu, baru nanti kesimpulannya dikerjakan dengan P3, atau P1 dengan P3 dulu, atau P2 dengan P3 dulu. Nanti dilihat, ya, mana yang cocok untuk digunakan modusnya. Oke, sekarang kita kerjakan latihan soalnya. Oke, yang pertama kita kerjakan ya. Nah, ini berarti tadi jangan lupa langkah pertamanya adalah membuat permisalan. Kita lihat dulu di sini. Rita, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, 1 proposisi. Ia memakai baju hitam putih di hari Senin, 2 proposisi. Yang ini sama, berarti cuma ada 2 proposisinya. Berarti yang pertama P-nya adalah Rita, mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Q-nya adalah iya-iyanya di sini kan berarti Rita. Berarti Rita memakai baju hitam putih di hari Senin. Nah, kalau sudah ada pemisalnya, sekarang kita ubah premis yang tadi bentuk kalimat, kita ubah dalam bentuk simbolik. Jika maka, berarti ini adalah bentuk implikasi. Ininya P, berarti bentuknya jadi P maka Q. Nah, yang P2 itu adalah Rita, mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Berarti kan ini ngambil pemisalannya ini ya, yang P. Nah, berarti di sini premis 2 adalah P. Nah, kita ingat tadi kalau dia premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya P, maka ini nanti menggunakan modus ponens. Nah, berarti kita menggunakan modus ponens yang ini. Berarti kalau modus ponens, maka kesimpulannya adalah P maka Q, kemudian premis 2-nya P, berarti kesimpulannya adalah Q. Nah, kesimpulannya adalah Q.
karena kita menggunakan modus ponen. Nah, kalau kita sudah menemukan simboliknya Ki, maka kita ubah dalam bentuk kalimat sekarang. Ki tadi adalah Rita memakai baju hitam putih di hari Senin. Jadi kesimpulannya Rita memakai baju hitam putih di hari Senin. Oke, kita sudah menyelesaikan nomor 1. Sekarang kita kerjakan nomor 2. Kita kerjakan yang nomor 2 sekarang. Penyelesaian. Lagi kita ulangi langkah pertama, berarti membuat pemisalan. P-nya adalah Rita mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Q-nya adalah iya-nya adalah si Rita, berarti Rita belajar basis data. Nah, kita ubah yang premis tadi P1 itu berarti menjadi implikasi P maka Q. Nah, sekarang yang P2-nya. P2-nya adalah Rita tidak belajar basis data. Berarti ini adalah negasi dari pemisalan yang Q. Maka di sini kita akan menuliskan negasi Q bentuk simboliknya. Nah, kalau negasi Q berarti nanti di sini kita akan menggunakan modus tollens. Nah, kesimpulannya karena ini adalah modus tollens, berarti P maka Q, premis 2-nya negasi Q, maka menjadi negasi P. Ya, jadi kesimpulannya menjadi negasi P. Nah, kita sudah menemukan kesimpulannya dalam bentuk simbolik. Berarti sekarang kita perlu menuliskan dalam bentuk pernyataan. Negasi P, kita lihat dulu. P-nya adalah kita mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Karena ada negasi, berarti lawannya. Berarti Rita bukan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Seperti itu. Nah, sudah selesai nomor 1 dan nomor 2. Oh ya, ini jangan lupa tadi bisa kita tuliskan. Ini tadi menggunakan modus tollens. Oke, sekarang yang nomor 3 kita kerjakan. Kita kerjakan yang nomor 3. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama adalah memisalkan. Di sini kita lihat punya 1 proposisi, 2 proposisi ini sama. Ini 3, berarti ada 3 proposisi yang kita misalkan. Berarti kalau saya punya P, berarti P-nya adalah variabel A bertipe data string. Q-nya itu berarti A dapat menampung karakter, R-nya
Pakai question editor, R-nya adalah yang ini, A dapat digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Oke, nah sekarang baru kita ubah. Berarti premis 1, jika variabel A bertipe data string, maka A dapat menampung karakter. Berarti P1 bentuk simboliknya menjadi P maka Q. P maka Q. Yang P2, jika A dapat menampung karakter, maka A dapat digunakan untuk menyimpan mahasiswa. Berarti P2-nya adalah Q maka R. Nah, ini tadi karena kedua premisnya itu merupakan implikasi keduanya, maka modus yang kita gunakan adalah modus silogisme. Kita cek, ternyata yang di terakhir di premis pertama itu sama dengan yang di depan premis kedua. Maka kita bisa tarik kesimpulan dengan menggunakan modus silogisme. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, karena kita sudah ketemu dalam bentuk simboliknya, berarti kita sekarang menuliskan kesimpulan dalam bentuk kalimatnya. P, karena bentuk implikasi berarti jika. P berarti ambil yang di sini. Variabel A bertipe data string, maka R. R-nya berarti A dapat digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Nah, ya, jadi dengan menggunakan modus silogisme, kita peroleh kesimpulan jika variabel A bertipe data string, maka A dapat digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Nomor 4 itu kita perhatikan premisnya ada 3. Berarti nanti kita menggunakan lebih dari satu modus untuk menyelesaikannya. Kita misalkan dulu. Berarti di sini ada 1, 2, 3. 3 premisnya ya. Yang pertama kita punya P-nya. Tini, mahasiswa teknik informatika. Ya. Terus Q-nya. Kita punya Tini belajar basis data. R-nya. Tini. Nah, ini boleh nih, L-nya itu boleh Tini menggunakan MySQL atau Tini tidak menggunakan MySQL. Jadi, tergantung kita menggunakan pemisalannya apa. Misal, saya ngambilnya adalah yang Tini menggunakan MySQL. Jadi, tergantung pemisalan yang dibuat. Makanya, kalau menyelesaikan penarikan kesimpulan, pemisalannya harus ada. Karena kalau beda pemisalan, beda juga langkah penyelesaiannya. Premis 1, berarti ini menjadi P maka Q. Karena Tini mahasiswa teknik informatika itu P, Tini belajar basis data itu Q. Kemudian P2-nya adalah Tini belajar basis data itu Q, maka ia menggunakan MySQL itu adalah R. Kemudian premis 3-nya, Tini tidak, ada kata tidaknya, tidak menggunakan MySQL, berarti negasinya dari R-nya. Nah, berarti ini adalah negasi dari R. Nah, berarti kita lihat. Boleh mengerjakan P1 dengan P2 dulu, menggunakan modus silogisme, baru kesimpulannya nanti dengan P3.
Atau boleh P2 dengan P3 dulu. Karena ini bisa dikerjakan menggunakan modus tollens. Karena ini adalah negasi yang terakhir kan ya. Nah, kita kerjakan dengan silogisme dulu misalnya. Saya mau kerjakan P1 dengan P2 berarti ya. Oke, kita kerjakan dengan modus silogisme. Berarti kan P1 dengan P2. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini kesimpulannya. Ini baru menyelesaikan P1 dengan P2. Ya. Nah, berarti selanjutnya kita perlu mengerjakan hasil kesimpulannya, yaitu P maka R dengan P3 yang belum dikerjakan. Jadi kita perlu mengerjakan sekarang menggunakan, kita lihat di sini P maka R, ini negasi R, berarti menggunakan modus tollens. Ini berarti kesimpulan yang pertama ya. Berarti sekarang saya punya C1 itu adalah P maka R. Kemudian premis yang belum dikerjakan. Premis yang belum dikerjakan itu adalah P3. Yaitu negasi R. Nah, saya taruhkan di sini sejajar dengan R-nya ya. Maka dengan menggunakan modus tollens kita peroleh kesimpulannya. Kita peroleh kesimpulannya adalah negasi P maka R dengan negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, negasi P kita ingat untuk mengubahnya ke dalam bentuk kalimat. Nah, negasi P ini kalimatnya adalah kebalikan dari ini. Berarti karena P-nya ini mahasiswa teknik informatika, karena dia kesimpulannya akhirnya negasi P, maka Tini bukan mahasiswa teknik informatika. Begitu ya untuk menyelesaikan soal nomor 4. Jadi di sini kita perlu modus silogisme dan modus tollens. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal nomor 5. Nomor 5 ini juga sama dengan 4, dia punya 3 premis. Kita cek proposisinya ya, ada berapa? 6 ada bilangan genap, 1, 6 merupakan kelipatan 2, 2 ini sama, 6 habis dibagi 2, berarti ada 3. Pemisalan yang kita buat ya. P-nya 6 adalah bilangan genap. Q-nya 6 merupakan kelipatan 2. L-nya
habis dibagi 2. Oke. Nah, ini kita ubah dalam bentuk simbolik, berarti P1 menjadi 6 adalah bilangan genap itu P, jika maka berarti implikasi 6 merupakan kelipatan 2 adalah Q. Oke, sekarang P2. P2-nya 6 adalah bilangan genap, berarti itu adalah P. P3 6 merupakan kelipatan 2 itu Q, jika maka implikasi 6 habis dibagi 2R. Nah, ini ada caranya, tadi saya bilang nggak mesti 1 ya. Cara yang pertama, kita bisa mengerjakan misalnya P1 dan P2 dulu. Ketemu kesimpulan 1. P1 dan P2 ini kan P maka Q dengan P. Berarti ini bisa dikerjakan menggunakan modus ponen. Ya. Terus nanti hasilnya yang C1 baru kita kerjakan dengan P3. Atau cara 2, kita bisa mengerjakan P1 P maka Q, P3-nya Q maka R. Nah, berarti ini kita bisa mengerjakan dengan menggunakan silogisme. Kita bisa mengerjakan P1 dan P3. Baru ketemu C1, kita kerjakan C1 dengan P2. Ya, ini nanti misalnya pakai modus apa? Nanti kita cek ya. Ini juga modus apa? Oke. Sekarang saya mau mengerjakan dengan cara 1 dulu ya. Kita kerjakan P1 dengan P2 dulu. P1 dengan P2, P1-nya P maka Q, P2-nya P. Berarti ini kita bisa mengerjakan dengan modus ponens. Dengan modus ponen, maka hasilnya nanti adalah Q-nya. Ini adalah C1. Nah, baru nanti kita lanjutkan ini tadi dengan modus ponen. Ya, selanjutnya yang C1 kita mau mengerjakan C1 yang isinya Q dengan sisanya P1, P2 sudah, buat sekarang P3. Nah, karena P3-nya bentuk implikasi, jadi P3-nya saja yang kita jadikan premis satunya ya. Ini. Nah, berarti di sini saya letakkan P3-nya. Yang C1-nya saya letakkan sebagai premis yang kedua di sini. P3 isinya adalah Q maka R. Nah, ini bisa kita lihat proposisi yang di awal di premis 3 ini sama dengan yang C1. Maka ini juga kita menggunakan modus ponen. Modus ponen. Nah, ini yang di depan sama dengan yang ini, maka kesimpulannya nanti adalah yang proposisi yang di akhir yaitu R. Maka kita dapatkan kesimpulannya adalah R-nya. Dan adalah R ya. Nah, kita lihat di soalnya tadi. R tadi pemisalannya apa?
R-nya adalah 6 habis dibagi 2. Maka kita ambil ini sebagai kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah 6 habis dibagi 2. Ini adalah cara 1. Sekarang kita kerjakan dengan cara 2 ya. Kita kerjakan dengan cara 2. Dengan cara 2 tadi, saya hapus dulu ya. Oke. Cara 2 tadi kita akan mengerjakan P1 dengan P3 terlebih dahulu. P3-nya Q maka R. Karena keduanya bentuk implikasi, maka ini pastilah menggunakan modus silogisme. P maka Q, Q maka R ini sama ya, yang di bagian belakang sama dengan bagian depannya. Maka kita peroleh kesimpulan yang pertama adalah P maka R. Oke, nah karena kita punya C1-nya adalah P maka R. Ya, P1 sudah, P3 sudah, berarti yang belum adalah P2. Maka sekarang kita kerjakan C1 dengan P2. Berarti ini yang di depan sama dengan premis yang kedua. Berarti ini menggunakan modus ponen. P maka R dengan P, maka kita peroleh kesimpulannya adalah R. Karena menggunakan modus ponen yang diambil adalah yang bagian belakangnya itu R. Nah, R tadi adalah 6 habis dibagi 2. Bisa kita lihat cara 1 yang menggunakan modus ponen untuk P1 dengan P2, kemudian hasilnya menggunakan modus ponen lagi dengan P3, itu kesimpulannya 6 habis dibagi 2. Cara 2, di mana P1 dengan P3 dikerjakan terlebih dahulu menggunakan modus silogisme, kemudian kesimpulannya dikerjakan dengan P2 menggunakan modus ponen, hasilnya juga 6 habis dibagi 2. Jadi kalian nanti boleh mengerjakannya dengan yang mana dulu, yang penting modus yang digunakan itu benar. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai penarikan kesimpulan untuk modus ponen, tolen, dan silogisme. See you on the next video.